Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 8 yang beranggotakan Khalifah Salsanabillah, Naira Abieta Habib, Nova Auliatul Fauziah, Violita Dewi Cahyani, Diva Nadila Israna Fitara, Sulastri, Wulan Listiawati, Wuridiani Mukti, Yunika Herawati, dan Yusuf Abdul Rozak Pratama. Pengertian demam. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Menurut etiologi, demam sering disebabkan karena infeksi. Penyebab demam selain infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia atau keganasan atau reaksi terhadap pemakaian obat, juga pada gangguan pusat regulasi suhu sentral, misalnya pendarahan otak atau koma. Manifestasi klinis. Menurut Nurarif 2005, tanda dan gejala terjadinya febris adalah anak rewel atau suhu lebih tinggi dari 37,5 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius, kulit kemerahan, hangat pada sentuhan, peningkatan frekuensi pernafasan, menggigil, dehidrasi, dan kehilangan nafsu makan. Menurut Lestari tahun 2016, tanda dan gejala demam tipoid yaitu demam, gangguan saluran pencernaan, gangguan kesadaran, dan relaps atau kambuh. Penata laksanaan atau penanganan terhadap demam dapat dilakukan dengan tindakan farmakologis seperti penggunaan memberikan antipiretik berupa paracetamol, ibuprofen, atau tindakan non-farmakologi. Tindakan non-farmakologi terhadap penurunan panas yang dapat dilakukan seperti memberikan minuman yang banyak, tempatkan dalam ruangan bersuhu normal, menggunakan pakaian yang tidak tebal, dan memberikan kompres. Berikut naskah video dalam drama Korea yang berjudul Dr. John. Hasil diskusi. Pertama, kebutuhan pengkajian keperawatan. Dalam pengkajian, identitas umur untuk menentukan jumlah cairan yang diperlukan, riwayat kesehatan, keluhan utama atau keluhan yang dirasakan pasien saat pengkajian seperti panas, riwayat kesehatan sekarang atau riwayat penyakit yang diderita pasien saat masuk rumah sakit, yaitu sejak kapan timbul demam, sifat demam, gejala lain yang menyertai demam, misalnya mual, muntah, nafsu makan, eliminasi, nyeri otot dan sendi, atau lain-lain. Apakah menggigil atau gelisah. Riwayat kesehatan yang lalu, atau riwayat penyakit yang sama atau penyakit lain yang pernah diderita oleh pasien. Riwayat kesehatan keluarga, seperti riwayat penyakit yang sama atau penyakit lain yang pernah diderita oleh anggota keluarga yang lain, baik bersifat genetik atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umum, kesadaran, vital sign, status nutrisi. Persiapan sebelum pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan. Persiapan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan dengan cahaya yang cukup terang. Pemeriksaan berada di sebelah kanan penderita yang terlentang. Posisi tidur penderita diatur sedemikian rupa agar merasa nyaman. Misalnya, pada pasien pakaian dibuka seperlunya, sesuai dengan bagian tubuh yang diperiksa. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu. Demikian pula setelah pemeriksaan selesai, dokter harus mencuci tangan kembali. Dengan tujuan pemeriksaan fisik yaitu untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien, untuk menambah atau mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan, untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Pengertian pemeriksaan tanda-tanda vital.
Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk mengetahui ada tindakan gangguan pada fungsi tubuh dasar. Vital sign terdiri dari tekanan darah, pulsus, laju respirasi, dan suhu tubuh. Terdapat dua keuntungan dari pengukuran vital sign selama pemeriksaan awal. Pertama, penentuan nilai dasar normal dapat memastikan perbandingan standar saat kegawat daruratan terjadi selama perawatan. Pengukuran tanda-tanda vital dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang secara umum. Suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Kontradiksi pengukuran suhu di oral adalah klien tidak kooperatif, bayi tidak sadar dalam keadaan menggigil, orang yang biasa bernafas dengan mulut, pembedahan pada mulut pasien tidak bisa menutup mulut. Tujuan dilakukan pengukuran suhu adalah mempelajari kemampuan organisme endotron homeoterm dalam mempertahankan panas tubuhnya. Indikasi pengukuran suhu yaitu luka terbuka, luka bakar, infeksi, penggunaan obat imunosupresi, cedera pada hipotalamus, pemejanan yang lama pada suhu yang ekstrim, reaksi terhadap transfusi darah. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan suhu yaitu termometer digital, termometer air raksa, termometer empeng bayi, termometer telinga, termometer jidat atau kening. Prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital. Cara pemeriksaan suhu. Pemeriksaan pada ketiak atau aksila. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada penderita. Mengibaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Meminta pasien membuka pakaian atau baju yang digunakan agar termometer dapat dipasang di fosa atau aksilaris. Menempatkan termometer pada fosa aksilaris dengan sendi bahu aduksi maksimal. Tunggu 3-5 menit. Membaca nilai termometer, mencatat hasil tersebut di rekam medik atau medical record. Pemeriksaan penunjang demam, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan SGOT dan SGPT, uji Widal dan kultur darah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.